Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Saat ini di depan saya ada sepatu spesial, sepatu yang baru dirilis oleh Nike, yakni Nike Mercurial Zoom Vapor 15. Ini sepatu upgrade dari Vapor 14 ya teman-teman. Sebelum saya lanjut, sebenarnya sepatu ini sempat saya bikinkan video kemarin. Saya sudah bikinkan video, tapi itu video unboxing dan review sekedarnya saja ya. Untuk saat ini saya akan berbagi kepada teman-teman. Saya akan berbagi cerita, berbagi informasi terkait apa sih rasanya setelah saya pakai berkali-kali untuk sepatu ini. Oke, kita lanjut untuk reviewnya ya teman-teman ya. Kita kupas tuntas ya terkait dengan desain dan juga teknologi, upper dan lain sebagainya, dan juga termasuk outsole dan insole-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk desain, yang pertama untuk desain, ini desain yang lebih mencolok itu terletak pada outsole-nya. Kalau untuk uppernya saya kira hampir sama seperti yang Zoom 14, Vapor 14, karena memang ini sepatu performance ya, jadi tidak jauh beda. Hanya ada beberapa perubahan yang signifikan itu terkait dengan teknologinya. Oke, kita bahas untuk uppernya. Untuk upper ini bahannya bahannya hampir sama dengan yang kemarin, bahan mesh, dan ini strukturnya juga berbeda dengan yang kemarin ya, yang Vapor 14. Kalau untuk dengan Vapor 14 yang seri Academy itu dia ada seperti jahitan, rajutan. Teksturnya ada seperti rajutan atau jahitan ya. Kalau ini itu tidak, dia ada gelombang, seperti ada gelombang halus yang melapisi upper dari sepatu Nike Mercurial ini. Untuk bahan saya kira lebih empuk dan lebih lentur uppernya daripada yang 14 ya, karena ini terasa enak sebenarnya, tapi tidak mengenyampingkan kekuatan dari sepatu ini, dari upper sepatu ini. Yang kedua, untuk liningnya ya, atau lapisan dalam dari upper ini itu berbeda juga dengan Vapor 14. Kalau Vapor 14 itu dia lebih cenderung bahannya kain dan dilapisi spons ya, sehingga dia lebih terasa agak halus. Cuman dia efeknya itu ketika kita pakai itu agak panas dan agak sedikit berkeringat, agak sumuk untuk kaki kita. Tapi yang ini itu berbeda. Dia liningnya, lapisan dalamnya itu bahannya itu kayak kain, tapi kain halus seperti sutra ya teman-teman ya. Seperti sutra, yang mana Nike mengklaim di liningnya itu ada beberapa bagian yang disematkan semacam zoom atau airbag. Airbag itu fungsinya untuk mendinginkan kaki dan juga menjaga sirkulasi udara kaki, sehingga kaki kita itu terasa nyaman, terasa sejuk, terasa enak, tidak panas ketika kita pakai sepatu ini. Dan itu memang bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut ya dari sisi dalamnya. Kita lanjut kemudian ke alas kaki. Alas kaki saya kira ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, walaupun memang desainnya desain bawahnya dia agak berbeda dari sebelumnya. Kalau yang ini itu sebenarnya kalau saya bilang tidak non-removable ya, karena ini awalnya saya waktu beli itu susah banget untuk dibuka karena ternyata di bawahnya itu ada seperti
double tape yang dipasang horizontal, sehingga ada rekatan di situ. Walaupun sebenarnya memang bisa dilepas, walaupun ya agak sedikit bersusah payah kita lepas, tapi pada dasarnya bisa sebenarnya untuk dilepas. Terus kemudian untuk ini yang menarik dari sepatu ini itu outsole-nya, karena outsole-nya itu yang ada perubahan signifikan dari Vapor 14 Academy. Ini perubahannya sangat signifikan. Kalau Vapor 14 itu lebih cenderung seperti anak panah lancip ke depannya, dan itu di tengah ada pemisah kecil, dan di belakang antara stud belakang dan depan itu seperti ada pemisah. Walaupun memang ada penyambung, tapi tipis dia penyambungnya. Kalau untuk outsole yang ini, Zoom Vapor 15 ini, dia menyatu dari belakang ke depan, dari depan ke belakang itu menyatu. Lantas kemudian untuk studnya itu juga ada perubahan. Kalau yang 14 itu dia lebih lancip ke depan, segitiga lancip ke depan. Yang ini kalau Nike bilang itu bentuknya Tristar. Tristar itu ya seperti, kalau saya lihat itu seperti Mercy ya, segitiga Mercy, bintang Mercy, yang dia bisa dipakai traksi ke segala arah. Jadi tidak hanya fokus pada bagaimana ketika sepatu ini dipakai untuk akselerasi kecepatan, tidak, tapi ini juga dipakai untuk bergerak ke segala arah. Ya, lebih tepatnya mungkin dipakai oleh pemain yang berposisi di tengah. Sebenarnya bisa dipakai untuk orang posisi yang tengah ya, penyerang tengah atau gelandang tengah, gelandang menyerang. Tidak hanya pada posisi sayap kiri atau sayap kanan atau penyerang. Nah, ini bagusnya. Ini perubahannya di situ. Jadi ketika kita pakai sepatu ini, sepatu ini dari segi outsole-nya, kita kalau mau berakselerasi, traksi kita ingin bergerak kanan, kiri, depan, belakang, itu lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Ini lebih nyaman dan lebih stabil. Dalam posisi kontrol bola, kita bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ini lebih enak dan lebih stabil. Dan daya cengkramnya pun lebih kuat. Dan itu sudah saya buktikan ya, karena saya pakai sepatu ini itu sebanyak 5 kali dari lapangan yang sedikit rumputnya, bukan maksudnya sedikit rumputnya, tidak, tapi ada tanahnya ya, ada campuran tanah, dan itu memang lumayan juga. Dan juga sudah pernah saya pakai di lapangan yang memang itu standar nasional dan dipakai di Liga 1 juga. Ini sepatu ini enak banget, baik dari uppernya, baik dari liningnya, terus kemudian dari outsole-nya, insole-nya, dan juga studnya. Ini enak banget. Kalau untuk upper jelas ya, ini karena pengalaman pribadi yang saya pakai. Nah, walaupun sudut pandang beda-beda ya teman-teman ya. Untuk desain uppernya ini dan menyatu dengan outsole-nya ini enak banget untuk ukuran saya yang ukuran kaki orang Indonesia. Kaki orang Indonesia itu kan lebih cenderung agak melebar, panjangnya tidak begitu panjang gitu kan. Nah, ini enak karena saya kan ukurannya 42, ukuran kaki 42. Saya pakai Vapor 14, itu dia ada sisa di ujung sekitar 1,5 cm sampai 1 cm sampai 1,5 cm, bahkan kadang bisa 2 cm. Yang ini itu kebalikannya. Ini untuk dimensi panjangnya ini serasa pas, entah karena liningnya agak tebal ataupun uppernya agak tebal bahannya, saya juga tidak paham. Tapi yang saya rasakan ketika saya pakai ini dari segi desain upper dan dimensi outsole insole-nya, ini serasa pas di kaki saya. Dimensi lebarnya pun dia pas.
memang agak sedikit sempit karena memang karakternya Nike kan dia lebih ini ya, lebih pipih karena untuk kecepatan ya. Tapi saya rasakan ini enggak. Ini saya rasakan nyaman banget. Dari lebarnya, panjangnya pun enak. Saya pakai sepatu ini itu serasa tidak menggunakan sepatu dari saking menyatunya sepatu ini dengan kaki saya. Liningnya menyatu banget dengan punggung kaki saya, dan saya rasakan pula untuk liningnya, untuk desain dalamnya upper ini, saya pakai itu tidak merasa panas, tidak merasa sesak kaki saya. Jadi enjoy aja dan enak, sirkulasi udaranya pun enak. Nah, dan yang menarik lagi, karena saya lebih senang pakai yang akademi ya, ya kembali lagi dengan harga. Kalau yang elite kan agak mahal banget tuh. Kalau yang akademi kan lebih murah, untuk seri-seri Martial ataupun yang lain lebih murah. Untuk tali sepatunya, saya nggak tahu kenapa ini lebih panjang. Saya rasakan agak lebih panjang, walaupun mungkin saya belum saya ukur ya dengan yang seri sebelumnya, sebelum saya ukur, dan saya rasakan itu agak panjang. Biasanya saya kalau pakai itu dia agak pendek, sehingga saya pakai itu kalau saya tali itu tinggal sedikit, agak pendek kalau yang seri 14. Tapi ini enggak, karena apa mungkin dia dimensi panjangnya agak pendek, mungkin seperti itu. Oke. Terus kemudian dari sisi outsole, ketika saya pakai, sudah saya jelaskan tadi, saya nyaman dengan sepatu ini, dan selama saya pakai, saya alhamdulillah tidak pernah kepleset, tidak pernah terjatuh ya. Kecuali memang saya ketika dipakai ini di lapangan yang agak gundul bahasanya. Jadi rumputnya agak sedikit kurang, lebih banyak tanah atau pasirnya. Jelas kalau itu memang nggak mungkin bisa berakselerasi, sebagus apapun itu sepatu tidak akan bisa. Tapi kita ingin ingin ngetes sepatu ini bagus dan tidaknya, tentunya di lapangan yang memang berstandar. Dan kemarin saya pakai di lapangan yang berstandar sebanyak 2 kali. Itu enak banget, saya tidak pernah terpleset. Walaupun memang ketika saya lari kenceng agak berbeda, memang agak delay, karena mungkin untuk seri 14 dia lebih kaku ininya, untuk outsole-nya dia lebih kaku, sehingga daya hentaknya itu lebih kuat. Kalau ini kan lebih lentur. Dia bicara soal kenyamanan, kecepatan, dan traksi akselerasi. Ini ahlinya nih. Dan saya oke banget dengan sepatu ini. Karena sebelumnya saya beli sepatu Nike itu agak susah. Dengan ukuran 42, orang Indonesia itu sangat susah. Tapi dengan ini saya merasa pas, nyaman, dan enak. Kontrol bola pun enak, shooting bola pun enak, dan passing pun enak rasanya. Jadi ini itu teman-teman ya, untuk cerita mengupas tuntas dari segi desain pemakaian selama saya pakai 5 kali. Enak nggak kira-kira? Recommended nggak kira-kira teman-teman? Saya kira ini sangat rekomendasi ke teman-teman ya. Apalagi teman-teman orang Indonesia itu biasanya kakinya nggak begitu panjang tapi lebar. Nah, ini saya kira pilihan yang tepat, pilihan yang nyaman untuk dipakai. Oh ya, ini ada lagi ya. Karena tema sepatu ini itu kan jelas, di sini ada tulisan Air Zoom. Nah, di sini juga di lidahnya juga ada Air Zoom. Nah, gimana apa sih Air Zoom itu? Lah, kalau untuk Air Zoom, apa kira-kira itu bekerja dalam ketika kita pakai sepatu ini? Kira-kira bekerja nggak? Memang tidak bisa kita rasakan, benar-benar kita rasakan betul ya. Tapi ketika saya pakai, karena saya selalu punya kendala di tumit saya tuh. Tumit saya agak susah, agak sakit biasanya kalau saya pakai yang seri 14, baik ukuran 41 apalagi 42 juga tetap sama, agak sedikit sempit dan agak sedikit sakit. Tapi dengan sepatu ini saya pakai itu nyaman, karena di tumitnya ini
ternyata ada teknologi air zoom-nya. Teknologi air zoom itu semacam bantalan ya, semacam bantalan di bawahnya di bawahnya alas kaki dan di atasnya outsole. Ini seperti ini bentuknya, seperti ini bentuknya. Yang ini bentuknya memundar, dia teksturnya kenyal ya, yang mana teknologi ini berfungsi sekali ketika kita pakai untuk mengatur atau meredam guncangan kita. Ketika kita injak kaki ini tidak terasa keras sepatunya dan guncangannya enak. Dan ketika kita loncat, teknologi ini atau benda ini itu akan kembali pada bentuk semula. Ketika kita injak, dia akan pipih kenyal. Ketika kita loncat, dia akan kembali pada bentuk semula. Jadi ada fungsi hentakan ke atas gitu loh ketika dia kembali. Nah, kenapa kemudian ada istilah airnya, udara di sini. Jadi dia lebih teknologi ini juga dipakai untuk gerakan di udara. Begitulah kira-kira teman-teman. Jadi begitu saja ya untuk kupasan tuntas, mengupas tuntas sepatu ini. Dan lagi ini ya, oh ya, ini saya lupa, ini bentuknya beda juga. Untuk stud yang di belakang dia beda. Untuk stud yang di belakang dia agak sedikit melingkar setengah dan agak agak miring. Ini fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk pengereman. Ketika kita berakselerasi panjang, kita berakselerasi dengan kecepatan tinggi, kita gerak, kita sprint. Nah, ini fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan kita untuk mengerem. Karena kita bermain bola, jangan sampai kita hanya pintar lari doang, tanpa harus menjaga tempo permainan, kapan kita berhenti, kapan kita ngerem, dan kapan kita lari. Jangan sampai kita lari seperti kuda yang kayak kesetanan ya, lari aja tanpa mengatur ritme permainan. Nah, itu saya kira itu saja kupas tuntas dari sepatu ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba sepatu Nike yang selalu mengeluhkan kok sepatu Nike kurang lebar ya, tidak cocok dengan kaki orang Indonesia, coba sepatu ini. Ini bukan iklan, tapi saya rasakan sendiri, saya coba sendiri. Coba sepatu ini, coba rasakan bedanya apa dari seri yang sebelumnya. Apa benar kira-kira sepatu ini lebih nyaman untuk dipakai. Saya kira itu teman-teman video kupas tuntas sepatu ini. Selama saya pakai 5 kali, saya rasakan enak dan nyaman. Kalau untuk angka ini ya, angka kenyamanan dari 1 sampai 10, bisa saya katakan ini 9,5, bisa jadi juga 10, karena 9 saya enak pakai sepatu ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga jangan lupa untuk klik loncengnya untuk bisa lihat dan saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.